Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here, I want to translate some speech. Alright, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable juries, respectable the audiences, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri yang terhormat, hadirin yang terhormat. ladies and gentlemen. In this good occasion, I'd like to deliver a speech entitled Global Warming. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Pemanasan Global. Ladies and gentlemen, when you hear the term of global warming, maybe the first thing that crosses in your mind is the rising of the Earth's temperature globally. That is not wrong perception, because when we talk about global warming, it means that we talk about the Earth's temperature that is getting warmer day by day globally. Para hadirin sekalian, ketika kita mendengar istilah pemanasan global, mungkin yang pertama terlintas di benak Anda adalah naiknya suhu permukaan bumi secara global. Itu bukanlah persepsi yang salah, karena ketika kita berbicara tentang pemanasan global, itu berarti yang kita bicarakan adalah tentang suhu bumi yang semakin hari semakin hangat secara global. Ladies and gentlemen, the question for us today is what global warming is actually. How could it happen? Over the past 150 years, humans have been burning more and more fuel, especially fossil fuels, coal and gas, for example. Because more fuel is being burned, more carbon dioxide is being put into the atmosphere. The extra carbon dioxide is increasing the greenhouse effect. So the Earth's atmosphere is absorbing more infrared energy and the Earth is getting warmer. Hadirin sekalian, pertanyaan bagi kita hari ini adalah, apa sebenarnya pemanasan global itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Selama 150 tahun terakhir, manusia telah memakai lebih banyak bahan bakar, terutama bahan bakar fosil, batu bara, dan gas misalnya. Karena semakin banyak bahan bakar yang dibakar, semakin banyak karbon dioksida yang dibuang ke atmosfer. Tambahan, karbon dioksida meningkatkan efek rumah kaca, sehingga atmosfer bumi menyerap lebih banyak energi inframerah dan bumi semakin panas. Ladies and gentlemen, if this happens continuously, it will be the greatest environmental problem. Now, the Earth is getting warmer, so the ice at the North and South Poles is melting. This is putting more water into the seas and oceans, which can cause flooding in coastal areas. Because the Earth's atmosphere is getting warmer, there is more energy in the air. So storms, hurricanes, and typhoons are becoming stronger and more frequent. There is also evidence that global warming is changing the Earth's climate, making some places drier and others wetter. Hadirin sekalian, jika ini terus-menerus terjadi, maka akan menjadi masalah yang sangat besar. Kini bumi semakin panas sehingga es di kutub utara dan selatan mencair, sehingga menempatkan lebih banyak air ke laut dan samudra yang dapat menyebabkan banjir di wilayah pesisir pantai. Karena atmosfer bumi semakin hangat, ada lebih banyak energi di udara, sehingga badai, angin topan, dan angin badai menjadi lebih kuat dan lebih sering. Ada juga bukti bahwa pemanasan global mengubah iklim bumi, membuat beberapa tempat lebih kering dan lainnya lebih basah. Ladies and gentlemen, so what can we do to reduce this global warming? Here are some simple ways that we can do to reduce the global warming. The first is save electricity at home, at school, and at work. The second is try to use your bike or just walk when you go to school, to work, or wherever you go. The third is plant trees, because the trees can absorb carbon dioxide, greenhouse gas from the air. And the fourth is try to follow this environmental policy, reduce, reuse, and recycle.
Hadirin sekalian, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global ini? Berikut adalah beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama adalah menghemat listrik di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja. Yang kedua adalah mencoba untuk menggunakan sepeda Anda atau hanya berjalan kaki ketika Anda pergi ke sekolah, bekerja, ataupun ke tempat manapun itu. Ketiga adalah menanam pohon, karena pohon dapat menyerap karbon dioksida, gas rumah kaca dari udara. Dan yang keempat adalah mencoba untuk mengikuti kebijakan lingkungan ini, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Ladies and gentlemen, as conclusions, because global warming is a dramatically urgent and a serious problem, we don't need to wait for government to find a solution for this problem. Each individual can bring an important help adopting a more responsible lifestyle, starting from little everyday things. It is the only reasonable way to save our planet before it is too late. Hadirin sekalian, kesimpulannya, karena pemanasan global adalah masalah yang sangat mendesak dan serius, kita tidak perlu menunggu pemerintah untuk menemukan solusi untuk masalah ini. Setiap individu dapat membawa bantuan yang penting untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih bertanggung jawab. Mulai dari hal-hal yang kecil sehari-hari, ini satu-satunya cara yang masuk akal untuk menyelamatkan planet kita sebelum terlambat. Ladies and gentlemen, I think that's all of my speech. Thanks for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saya rasa itu saja pidato dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tugas translating dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun durasi yang kurang. Mohon dimaklumi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tugas translating dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun durasi yang kurang. Mohon dimaklumi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.